Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billahi summa istaqim. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa hadir ya dalam rangka melakukan kegiatan kajian Islam online kita, tentunya untuk menambah sakofah Islamiyah kita dan meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita sampaikan kepada uswah kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya dan juga kepada umatnya, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua yang hadir insyaallah mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita mulai ya, kita buka kajian Islam kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi balighul wasilah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil li zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil li zalimin bi zalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baik ya, kita baca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, satu lagi ya, kita bacaan yang lagi ngetren viral ya. Allahul kafi ya. Allah yang mencukupi. Ya, Allahul kafi ya. Hafal ya Adede ya, terutama pelajar nih. Mak-mak juga ya, biasa dibaca ya. Kita mulai ya. Allahul kafi rabbunal kafi qasadanal kafi wajadnal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Sekali lagi. Allahul kafi rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, baik ya. Nah, jadi sebenarnya itu ya Allahul Kafi itu adalah zikir atau doanya Syekh Abdul Qadir Jailani ya.
Itu zikir atau doanya. Jadi berharap agar segala kebutuhannya, keperluannya dicukupkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu lebih tepat, bukan salawat sebenarnya. Allahul Kafi itu lebih tepat kepada zikir atau doa yang dibaca berulang-ulang kali oleh siapa? Oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ya, yang terkenal dari kalangan NU lah gitu, tokoh NU yang terkenal lah gitu. Jadi Allahul Kafi itu adalah zikir atau doa yang biasa diulang-ulang oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya Allah, semoga Allah merahmati beliau ya. Baik ya, kita lanjutkan. Sebelum kita mulai, kita bacakan suratul Fatihah. Kita doakan ya, ada Bapak Ilham, kemudian juga ada Bapak Emir, ya, kemudian Mbak Yuli dan juga Ibu Lumongga. Kita doakan semoga diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, serta hajat-hajat dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, apa kabar pada malam hari ini? Alhamdulillah, sukses, mulia, Allahu Akbar. Sekali lagi nih, apa kabar pada malam hari ini? Alhamdulillah, sukses, mulia, Allahu Akbar. Baik ya, para pelajar, mahasiswa, mak-mak, bapak-bapak, dan remaja sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam sebuah hadis dikatakan bahwa jika Allah sayang kepada kita, maka pertama kali yang Allah berikan kepada kita bukan harta, ya, tetapi pemahaman agama. Ya, jika Allah sayang kepada kita, maka kita akan diberikan pemahaman agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita sudah paham dengan agama, maka insya Allah kita akan mudah melaksanakan kehidupan ini, dan insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di yaumil qiyamah. Nah, pada malam ini kita akan bahas ya, agar kita paham dengan agama, kita akan bahas tentang pendapat ulama tentang zikir secara jahar, ya, zikir secara keras ya. Yang pertama kita akan lihat bagaimana pendapat Al-Imam As-Suyuti. Ya, Al-Imam As-Suyuti dia mengatakan bahwa ya, ketika dia ditanya bagaimana kebiasaan kalangan salaf ya, atau kalangan tasawuf ya, membuat lingkaran zikir dan berzikir jahar di masjid-masjid serta mengeraskan ketika bertahlil ya, mengeraskan suara mereka ketika bertahlil. Apakah itu makruh atau tidak? Nah, ini ditanyakan kepada Imam As-Suyuti ketika ada kalangan tasawuf yang mereka biasa di masjid berlingkar ya, kemudian mengeraskan suara ketika berzikir tahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan afdhalul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dengan mengangkat suara. Apakah itu makruh apa tidak? Nah, di sini dikatakan oleh Al-Imam As-Suyuti bahwa perbuatan itu tidak makruh katanya. Ya, perbuatan tidak makruh. Ya, terdapat beberapa hadis yang menganjurkan zikir secara jahar. Ya, dan hadis-hadis yang menganjurkan zikir secara sir. Nah, jadi ada manakalanya zikir itu secara sir dan ada manakalanya zikir itu secara zahar. Ya, kombinasi antara kedua zikir tersebut ya, zikir dengan cara zahar ya dan juga zikir dengan cara sir berbeda sesuai dengan kondisi orang yang berzikir. Nah, ini dijelaskan juga diantaranya digabungkan oleh pendapatnya Al-Imam An-Nawawi ya, tentang bagaimana hadis-hadis yang berkaitan dengan anjuran membaca Al-Quran dengan cara jahar dan juga dengan cara sir. Ini digambarkan dalam kitabnya Al-Imam As-Suyuti ya, Al-Hawi lil Fatawa juz 2 halaman 81. Nah, kalau kita ingin buka lengkap kitabnya itu, kurang lebih ada sekitar 25 hadis tentang zikir secara jahar. Nah, berikutnya yang kedua ya. Jadi Imam Suyuti kesimpulannya adalah zikir secara jahar diperbolehkan, tidak makruh katanya. Ya, tidak makruh, diperbolehkan. Karena ada saatnya zikir secara jahar, ada saatnya zikir secara sir. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, pendapat daripada Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani.
Ya, apa katanya? Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani berkata, para ulama sebenarnya sepakat bahwa wajib bagi seseorang murid ya, bagi seorang murid pemula nih, orang-orang yang mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, pemula, yaitu menjaharkan zikir dengan kekuatan yang sempurna. Ya, jadi orang-orang yang baru belajar berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya para murid ini, ya, itu untuk berzikir maka wajib katanya menjaharkan zikir dengan kekuatan yang sempurna. Ya, hingga tidak ada lagi luang ya tidak ada lagi luang melainkan bergetar dari atas sampai hingga jari-jari kedua kakinya. Nah, ini dikatakan begitu supaya apa? Supaya kemudian dia merasakan tentang bagaimana kekuatan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijelaskan dalam Al-Anwar Al-Qudsiyah juz 1 halaman ke-38. Ini menurut pendapat Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Nah, berikutnya ya, ketika ditanya kalau begitu bagaimana dengan ayat yang memerintahkan zikir sir? Nah, ternyata ada ayat juga yang memerintahkan zikir secara sir, secara pelan. Ya, secara pelan, tidak terlalu keras, tidak terlalu pelan, sedang lah gitu, sir saja. Apa katanya di sini? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'raf ayat ke-205. Ya, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah." Ya, wa khifah wa dunal jahri minal qaul katanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut. Ya, dan dengan tidak mengeraskan suara, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kemudian di sini kok ada perintah Allah Subhanahu wa taala tentang zikir sir nih? Ya, apakah ini kontradiktif atau tidak? Nah, tidak, kita perhatikan di sini. Al-Imam As-Suyuti ya memberikan gambaran bahwa ya, dalam kitabnya Natijat Al-Fikr fi Al-Jahr bi Az-Zikr, ya ini digambarkan bahwa ayat ini ya pertama ditafsirkan ya turunnya di Mekah. Nah, di surat ini kalau kita perhatikan surat Al-A'raf ayat 205 ini yang memerintahkan untuk zikir secara sir, ini turunnya di Mekah katanya. Kenapa? Karena bagian dari surat Al-A'raf ya surat turunnya di Mekah, kata Imam As-Suyuti. Ya, seperti misalkan ayat dalam surat Al-Isra, dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam solatmu, dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Al-Isra ayat 110. Nah, ayat ini turun ketika Rasulullah membaca Al-Quran, ya. Kemudian ada orang musyrik yang mendengar. Ya, ketika Rasul sedang membaca Al-Quran, kemudian ada orang musyrik yang mendengar. Rasul sedang membaca Quran dengan jahar, ya dengan keras gitu. Tiba-tiba ada seorang musyrik yang mendengar. Ya, maka kemudian ya orang musyrik itu mencaci maki Al-Quran. Ya, orang musyrik itu mencaci maki Al-Quran, dan Allah yang mencaci maki Al-Quran, ya sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Ya, apa kata Allah? Maka Allah merintahkan agar jangan membaca Al-Quran secara jahar. Ya, untuk menutup pintu terhadap perbuatan tersebut. Supaya apa? Supaya orang-orang kafir, orang-orang musyrikin Mekah pada waktu itu tidak lagi mencaci maki ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Quran secara sir, secara pelan. Nah, maka Allah merintahkan agar jangan baca jahar untuk menutup pintu tersebut daripada perbuatan orang-orang musyrik itu. Sebagaimana dilarang mencaci maki berhala. Dalam ayat apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu mencaci maki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Ini juga Allah menggambarkan di surat Al-An'am ayat 108. Nah, ini ya. Jadi yang dimaksudkan pertama itu adalah zikir sir itu turunnya di kota Mekah, ya, supaya tidak dicaci maki oleh orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, musyrikin Arab, ya. Bacaan Al-Quran yang dibaca oleh baginda Rasulullah SAW. Maka diperintahkanlah untuk baca Quran dengan secara sir. Nah, yang kedua, ada sekelompok ahli tafsir, kata Imam As-Suyuti, di antara mereka Abdurrahman bin Yazid bin Aslam, guru Imam Malik, dan juga Ibnu Jarir, ya, memaknai perintah zikir sir ini ketika ada bacaan Al-Quran. Ya, jadi kalau misalkan kita sedang berzikir keras, ya kita sedang berzikir misalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Atau sedang baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ketika kita sedang baca zikir jahar, maka di samping kita ada orang yang sedang baca Al-Quran. Ya, di samping kita ada orang yang sedang baca Al-Quran, maka pelankanlah zikir kita.
Nah, ini disampaikan oleh Ibnu Jarir ya, bahwa memaknai perintah zikir sir ini ketika ada bacaan Al-Qur'an. Sehingga diperintahkan zikir sir ketika ada bacaan Al-Quran. Untuk apa? Mengagungkan Al-Quran, menghormati Al-Quran, memuliakan Al-Quran yang sedang dibaca oleh orang yang ada di sekitar kita. Nah, paham ya? Jadi insya Allah ya. Jadi ahli tafsir yang kedua mengatakan bahwa zikir sir ini ya ditujukan ayat yang dimaksudkan tadi adalah ketika ada orang yang sedang baca Al-Quran dengan suara jahar, maka orang yang berzikir tadi dengan misalkan mengucapkan la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan seterusnya, maka dia memelankan suaranya untuk menghormati Al-Quran yang sedang dibaca. Ya, ini sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, dan apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu di surat Al-A'raf juga ayat 204. Ini makna yang kedua ketika berkaitan dengan perintah zikir sir. Nah, yang ketiga dikatakan bahwa sebagaimana disebutkan para ulama tasawuf bahwa perintah dalam ayat ini khusus kepada Rasulullah. Ya, perintah ayat ini khusus kepada baginda Rasulullah SAW. Ya, adapun kepada selain Rasul, maka mereka adalah tempatnya was-was dan lintasan hati. Nah, jadi mereka tuh gampang was-was, gampang cemas ya, dan ada lintasan hati tiba-tiba ada sesuatu urusan dunia lewat, masuk dan sebagainya. Nah, maka diperintahkan zikir jahar ya, karena zikir jahar itu lebih kuat ya pengaruhnya dalam menolak was-was. Nah, jadi kalau misalkan ada was-was ya terhadap sesuatu hal ketika kita sedang berzikir, maka zikir jahar ini lebih kuat untuk menolak was-was yang datang kepada manusia. Ya. Nah, kemudian juga ada ayat yang berkaitan bagaimana dengan ayat yang memerintahkan sir. Misalkan di surat Al-A'raf ayat 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut, kata Allah. Ya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, di sini diperintahkan nih kita, ya, untuk berdoa dengan lemah lembut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melampaui batas. Nah, apa sebenarnya makna dari ayat ini? Pertama, kalau kita gambarkan bahwa pendapat yang kuat tentang makna melampaui batas dalam ayat ini adalah melampaui batas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau membuat-buat doa yang tidak ada dasarnya dalam syariat Islam. Ya, diriwayatkan dari Abdullah bin Mughaffal yang mendengar anaknya berdoa, "Ya Allah," kata anaknya, "aku memohon kepadamu istana yang putih di sebelah kanan surga," katanya. Maka Abdullah bin Mughaffal berkata, "Aku pernah mendengar baginda Rasulullah bersabda, ada di antara umatku suatu kaum yang melampaui batas dalam berdoa dan bersuci." Kemudian ia membaca ayat ini, "Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Nah, ini penafsiran seorang sahabat Nabi tentang ayat ini. Ia lebih mengetahui maksud ayat ini. Nah, yang kedua digambarkan bahwa perintah di sini maksudnya adalah ayat ini tentang doa, bukan tentang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa secara khusus lebih utama dengan sir. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini bahwa doa secara khusus itu lebih utama secara sir. Ya, karena lebih dekat kepada dikabulkan doa itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Ya, tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Itu di surat Maryam ayat ketiga. Masya Allah, ini luar biasa ya. Jadi pendapat daripada ulama ini mengatakan bahwa ayat di sini yang dimaksudkan bukan berzikir, tetapi berdoa dengan lemah lembut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berdoa dengan khusus lebih baik dengan cara sir. Insya Allah akan lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pendapat-pendapat yang berkaitan dengan bagaimana pentingnya kita zikir secara jahar dan tidak menyalahi aturan atau kaidah-kaidah. Ya. Paham sampai di sini ya? Jadi jangan sebentar-bentar kemudian ketika kita beda pendapat juga kita mengatakan bid'ah dan sebagainya. Begitu juga misalkan dengan Allahul Kafi misalkan. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Qasadnal Kafi, Wajadnal Kafi, Likulil Kafi, Kafanal Kafi, Wa ni'mal Kafi, Alhamdulillah.
Nah, ini juga ada yang menyebutkan sebagai sholawat ini di sini. Ya, nanti dikatakan bid'ah lagi. Wah, ini bid'ah nih, nggak ada ajarannya nih, nggak pernah diajarkan oleh baginda Rasul. Kenapa? Karena sebenarnya Allahul Kafi di sini adalah bentuk daripada zikir. Ya, zikir dan doa atau zikir atau doa yang dibaca berulang-ulang kali oleh siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, bentuk bagaimana pengharapan dia kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala kebutuhan kita, keperluan hidup kita dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang Maha mencukupi, Allah yang mencukupi kebutuhan kita, Allah yang memberikan kepada kita kekuatan. Makanya di belakangnya ditulis hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, penguatannya di situ. Ya, jadi kita hanya minta perlindungan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting buat kita ya, agar kemudian kita bisa memahami ajaran Allah Subhanahu wa taala dengan bijaksana agar kita mendapatkan rahmat dan kekuatan daripada zikir yang kita baca kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham ya sampai sini insyaallah. Baik, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nggak ada ya, baik. Nah, kalau nggak ada, yang berikutnya diantara misalkan tambahan ada keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang pertama itu disebutkan bahwa ya, dengan berzikir kita akan senantiasa diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau misalkan kita mau diingat Allah Subhanahu wa taala, satu cirinya berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ya, ayat 152, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, karena itu ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat pula kepada kalian. Ya, karena itu ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat pula kepada kalian. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini adalah kalau kita ingin diingat oleh Allah Subhanahu wa taala terus-menerus kepada Allah, maka jadikanlah setiap saat kehidupan kita senantiasa berzikir kepada Allah. Ya, almarhum Ustadz Arifin Ilham itu menggambarkan kepada kita bahwa ketika kita melakukan zikir kepada Allah belum terbiasa di hati kita, maka nggak apa-apa, diperbolehkan menggunakan tasbih. Ya, menggunakan tasbih, sedang jalan zikir pakai tasbih. Kenapa? Karena kalau kita nggak ada menggunakan alat bantu tasbih, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi proses awalan kita untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dibantu dengan tasbih itu. Subhanallah, 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 subhanallah. Ya, nanti kalau misalkan kita sudah terbiasa berzikir kepada Allah, coba tasbihnya dihilangkan. Tasbihnya dihilangkan, bisa nggak kita tanpa menggunakan tasbih di lisan kita, di hati kita terus menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, 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 subhanallah. Nah, ini yang kemudian harus kita bisa perhatikan. Nah, jadi keutamaan berzikir ini bahwa orang yang berzikir akan senantiasa diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita, berzikirlah kepada Allah, niscaya Allah akan ingat kepada kalian. Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Nah, tetapi di sini rumusnya adalah bahwa kalau kita ingin diingat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus ingat kepada Allah. Di rumusnya nih, ya, kalau kita ingin diingat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rumusnya kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi syaratnya adalah jangan pernah meninggalkan sholat yang diwajibkan oleh Allah, Rasulullah, dan para ulama. Ya, jangan pernah meninggalkan sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diwajibkan oleh baginda Rasul dan disepakati oleh para ulama. Apa itu? Ya, sholat tadi, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, jangan sampai ditinggalkan. Ya, jika kita meninggalkan sholat dengan sengaja, ya, dan kita berulang-ulang kali meninggalkan sholat dengan sengaja, maka zikir yang kita baca subhanallah, ya, tidak akan tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada saat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah terputus sinyal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bilang subhanallah, subhanallah, tapi dia nggak mau sholat. Ya, dia nggak pernah sholat. Dia berzikir dengan ucapan subhanallah, tapi dia nggak pernah sholat. Maka zikir yang dia ucapkan subhanallah, ya, ini tidak akan tersampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak punya sinyal kepada Allah dia. Nah, maka rumus yang paling ketat di sini adalah jangan pernah meninggalkan sholat. Ya, dalam surat Al-Kautsar Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fasholli li rabbika wanhar."
Fasholli li rabbika wanhar. Ya, fasholli dan sholatlah li rabbika untuk Tuhanmu. Ya, wanhar dan berkurbanlah. Nah, ketika kita melaksanakan ibadah sholat, fasholli dan sholatlah kalian untuk Allah Subhanahu wa taala. As-sholli di sini fasholli berasal dari kata as-sholah yang artinya terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga orang yang rajin sholat, orang yang menunaikan perintah sholat, maka dia akan senantiasa terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berdoa, doanya didengar oleh Allah. Ketika dia berzikir, zikirnya sampai kepada Allah. Ketika dia meminta sesuatu, akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia punya sinyal, karena dia punya hubungan yang bagus dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dia tidak sholat, ya, sekalipun dia berzikir subhanallah, dia nggak pernah sholat. Zuhur nggak sholat, maghrib nggak sholat, isya nggak sholat, cuma hanya subhanallah, subhanallah saja. Maka zikir yang dia panjatkan kepada Allah terputus sinyalnya. Maka tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia meninggalkan perintah sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini penting bagi kita adalah kemudian untuk melaksanakan ibadah sholat, menjaganya, karena ini yang akan menguatkan sinyal kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham ya? Insyaallah ya. Nah, kemudian yang berikutnya yang kedua, ya, keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dapat menghilangkan kesusahan. Ya, dapat menghilangkan kesusahan, ya, kesedihan, kegundahan dalam hati manusia. Ya, jadi orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan intens dan terus-menerus, maka dapat menghilangkan kesusahan zikir itu. Ya, kesedihan, kegundahan dalam hati manusia. Bahkan lebih hebat lagi adalah dapat menghadirkan kesenangan. Ya, orang yang berzikir kepada Allah dapat menghadirkan kesenangan, dapat menghadirkan kegembiraan, bahkan dapat menghadirkan kekuatan dalam kehidupan dalam hati kita. Masya Allah, luar biasa nih. Jadi kalau misalkan kita sering berzikir kepada Allah, nanti disenangkan hati kita oleh Allah, digembirakan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga diberikan kekuatan dalam hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga diberikan kehidupan di hati kita. Hati kita akan senantiasa bercahaya, bersinar, ya, dan kemudian terasa senang, terasa bahagia, terasa rindu ketika mengucapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga Ibnu Qayyim menggambarkan kepada kita bahwa Ibnu Qayyim ini adalah murid daripada Syekh Ibnu Taimiyah. Ya, apa yang dia katakan, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dia katakan apa? Zikir bagi hati, ya. Zikir bagi hati, kata Ibnu Qayyim, seperti air bagi ikan. Ya, jadi zikir bagi hati seperti air bagi ikan. Kita bisa bayangkan kalau seandainya ikan, ya, tidak ada dalam air 1 hari saja, maka bisa jadi ikan itu akan mati dia. Nah, begitupun kalau orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir, ya, di hatinya, maka kemudian hati itu akan hidup, hati itu akan bersinar, hati itu akan cerah, hati itu akan luas, terpancar dengan sinarannya karena dia hidup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi digambarkan oleh ulama Ibnu Qayyim ini, zikir bagi hati seperti air bagi ikan. Artinya apa? Orang yang tidak berzikir, maka bisa dipastikan hatinya lama-kelamaan akan mati. Sebelum mati dia akan qalbun marid, hatinya akan sakit. Ya, akan banyak nanti kemaksiatan dan dosa yang akan dia kerjakan. Dia tidak takut melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan kalau seandainya ada orang yang mengatakan, "Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala." Di lisannya dia mengucapkan, "Saya takut kepada Allah," tapi dia nggak sholat. Ya, dia tidak mau menutup aurat bagi seorang wanita. Ya, bagi seorang laki-laki misalkan dia suka mabuk-mabukan, dia suka berjudi dan sebagainya. Padahal dia katakan, "Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala," maka lisannya berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin dia takut kepada Allah sementara yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala tidak dia kerjakan? Katanya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal ketika dia meninggalkan sholat diancam hukuman keras berupa azab yang pedih dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tidak menutup aurat, diancam diberikan siksa kubur oleh Allah Subhanahu wa taala, diancam dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika misalkan dia meminum minuman keras, khamr, akan ditempatkan di dalam neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mana buktinya ketika dia takut kepada Allah? Ketika dia katakan, "Saya takut kepada Allah. Yang saya takuti hanya Allah Subhanahu wa taala."
tapi apa yang dia lakukan? Dia tidak sholat. Dia tidak menutup aurat. Bagi laki-laki dia suka bermabuk-mabukan, minum minuman keras, suka berjudi dan lain sebagainya. Ya, ini bisa dipastikan lisannya berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sesungguhnya sebenarnya dia tidak takut kepada Allah. Kenapa? Karena kewajiban Allah dia tinggalkan dan justru malah hal-hal yang diharamkan oleh Allah, kemaksiatan-kemaksiatan dia jalankan tanpa rasa ada penyesalan karena berulang-ulang kalau dia kerjakan tanpa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kemudian harus bisa kita pahami sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah. Nah, maka yang kedua, kalau orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah nanti hatinya ditenangkan oleh Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Ingatlah, hanya dengan ingat Allah, hati akan menjadi tenang. Nah, ini sesuatu hal yang kemudian harus bisa kita pahami agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, berikutnya di sini kalau kita perhatikan juga ada kisah Ibnu Qayyim. Suatu ketika Ibnu Qayyim ini datang ke rumah gurunya, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa katanya? Ketika waktu subuh datang dia, ya, Ibnu Qayyim ke rumah gurunya ini, ya. Kemudian gurunya sedang sholat subuh berjamaah, bareng sholat subuh berjamaah. Kemudian gurunya berzikir. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai menjelang tengah hari dia berzikir kepada Allah. Ya, apa yang dikatakan gurunya, ya Ibnu Taimiyah, dia mengatakan apa? Inilah makan siangku katanya. Ya, dia berzikir dari subuh sampai menjelang tengah hari. Ya, kemudian dia katakan apa? Inilah makan siangku kata gurunya. Syekh Ibnu Taimiyah itu. Ya, kalau aku tidak makan siang, energiku akan habis katanya. Ya, kalau aku tidak makan siang, energiku akan habis. Maka dia makan siangnya dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dimulai dari waktu ba'da subuh sampai menjelang tengah hari dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikatakan ini makan siangku katanya. Masya Allah. Bagaimana para ulama ini mereka lebih mengedepankan memperbanyak amal-amal solih agar mendapatkan rahmat, kecintaan, ya, ketenangan, kebahagiaan, ya, dan kekuatan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ada riwayat yang menggambarkan kepada kita bahwa insya Allah nanti ketika Dajjal akan datang kepada kita, ya, nanti di akhir zaman, wallahu a'lam bishawab kapan datangnya. Dan kemungkinan besar tidak dalam waktu dekat ini. Kenapa? Karena tanda Dajjal yang saya tunggu-tunggu itu ya, 3 tahun berturut-turut kekeringan tidak terjadi ya. Tahun kemarin kekeringan panjang itu ya. Tahun kemarin tuh kekeringan panjang. Harusnya ketika awal kekeringan itu seperti setengah dunia, sepertiga dunia kekeringan. Ya, kemudian tahun kedua seperti setengah dunia kekeringan. Tahun ketiga seperti seolah-olah 3/4 dunia atau 2/3 dunia kekeringan. Maka pada puncak kekeringan itu, maka Dajjal akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tanda-tanda Dajjal yang lain hampir semuanya sudah terjadi, tinggal kita menanti bagaimana datangnya musim kemarau panjang selama 3 tahun berturut-turut, di mana pada masa tahun pertama terjadi kekeringan yang luar biasa. Tahun kedua bertambah kekeringannya, tahun ketiga bertambah lagi kekeringannya, disulah kemudian orang-orang akan mencari pertolongan, perlindungan, dan akan diturunkan Dajjal oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai cobaan yang terberat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka digambarkan salah satunya adalah orang-orang mukmin nanti di sana selama 40 hari 40 malam akan kesulitan mendapatkan makanan. Kenapa? Makanan semuanya akan diambil oleh Dajjal, dikuasai oleh Dajjal. Ya, maka di situ makanan dan minuman daripada orang-orang mukmin akan lebih banyak dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan lebih banyak dengan berzikir kepada Allah. Ya, makanannya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu makan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti Dajjal diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan lihat nanti ya orang-orang para suami, para bapak akan mengikat anak-anaknya di rumah, akan mengikat istri-istrinya di rumah. Kenapa? Karena takut ketika beliau bertemu dengan Dajjal, dia akan tunduk kepada Dajjal dan akan menjadi penyembah Dajjal. Maka dikatakan oleh baginda Rasul, nanti akan banyak
banyak para laki-laki, para bapak yang beriman kepada Allah mengikat anak perempuannya di rumah agar tidak bertemu dengan Dajjal. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah SAW, dari sekarang mulai menghafalkan surat Al-Kahfi di 10 ayat pertama. Ya, agar apa? Agar kita diselamatkan oleh Dajjal. Ya, kita diselamatkan dari kekejaman Dajjal, kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kemudian harus kita bisa perhatikan. Nah, maka berzikir ini mendatangkan ketenangan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan keistimewaan, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dengan kondisi yang semacam ini penting bagi seorang mukmin banyak berzikir kepada Allah. Biasanya nih, ya, seorang mukmin itu akan terasa bagaimana khasiat zikir itu kalau dia sedang sakit parah. Ya, ketika dia sedang sakit parah, ketika dia sedang dia memperbanyak zikir kepada Allah, disitulah akan timbul kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Badannya seperti sudah tak berdaya, tapi seperti ada kekuatan yang lebih dari Allah. Ya, untuk survive, untuk bertahan di situ, untuk mengalahkan penyakitnya, dan untuk kemudian dia bisa menerima segala takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika dia dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sakit yang parah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak bisa bergerak, tidak banyak beraktivitas. Kenapa? Terbatas oleh tubuh yang sudah mulai lemah. Ya, maka disinilah peran nanti berzikir kepada Allah ini menguatkan jiwanya, menguatkan hatinya, menguatkan kehidupannya agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang berkaitan dengan keistimewaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir, ya, karena waktu ya, yang terakhir di sini digambarkan bahwa zikir ini, ya, ketika kita baca kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menghadirkan ampunan, ya, dan kesalahan, ya, yang kita perbuat, ya, akan menghadirkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, akan menghadirkan bentuk daripada ampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesalahan dan dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh misalkan dengan berzikir istighfar, ya, akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan istighfar ini, ya, istighfarnya macam-macam, ya. Ada istighfarnya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bahkan Nabi Adam bertawasul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga misalkan istighfarnya Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus ini dimakan ikan nun, ya. Dia tahu ya kisahnya, ya, para pelajar, ya. Bagaimana ketika Nabi Yunus dimakan ikan nun, ya, ikan paus yang begitu besar, maka 40 hari 40 malam Nabi Yunus di situ dia berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, Nabi Yunus di situ berdoa, ya, dan dia bertasbih meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui perbuatan zolimnya, ya, karena mengakui kezoliman yang dia lakukan sendiri, maka sebab itu Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan nun oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kita mau doa Sayyidul Istighfar, induknya istighfar, pemimpin daripada istighfar. Apa itu? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, ini bagus juga nih, tapi panjang, ya. Kalau kita baca banyak mungkin males, ya, karena kepanjangan. Makanya ketika kita baca Al-Massurat, ya, doa-doa ma'sur baginda Rasulullah SAW, ya, pagi sore itu, ya, cukup satu kali saja. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ya, pagi sekali, ba'da asar sekali. Nah, atau istighfar yang gampang, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau misalkan astaghfirullahaladzim, atau astaghfirullah, ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni aku, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Ya, atau istighfarnya yang biasa dikumandangkan oleh almarhum Ustadz Arifin Ilham, astaghfirullahalazim, 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 ya Allah
astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya. Atau istighfar yang dibaca sama agim. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Barang siapa Allah tujuannya, niscaya dunia akan melayaninya. Namun siapa dunia tujuannya, niscaya akan letih dan pasti sengsara, diperbudak dunia sampai akhir masa. Nah, bebas kita. Silakan banyakin istighfar dengan sesuatu yang kita sukai. Ya, mau istighfarnya Nabi Adam, mau istighfarnya Nabi Yunus, silakan. Ya, nah, istighfar Nabi Adam juga bisa dinadakan itu. Rabbana Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, bisa itu ya. Yang penting merasuk ya ke dalam diri kita, meresapi gitu. Bagaimana kemudian di situ ada penyesalan diri kita terhadap perbuatan-perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Nah, insya Allah dengan kondisi yang semacam itu, perlahan-lahan hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu juga ya dengan amal-amal kita. Ketika kita sudah beristighfar, maka dosa yang biasa kita lakukan harus kita lawan. Tinggalkan semuanya, bertekad tidak mengulanginya lagi, menyesali perbuatannya, dan kita ganti dengan amal kebaikan. Maka insya Allah nanti dosa itu akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ya, istighfar. Yang kedua, apalagi misalkan ya zikir yang bisa kita bawa, yang bisa kita baca sehingga mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahlil la ilaha illallah bisa mendatangkan ampunan dari Allah. Bahkan ada sebuah hadis yang mengatakan miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu ada dalam ucapan kalimat la ilaha illallah. Ya, bahkan kalau di musola-musola kampung ya biasanya ya, di tempat saya gitu, suka tuh terkadang Miftahul jannah la ilaha illallah, Miftahul jannah la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan seterusnya lah. Nah, itu ya, Masya Allah. Jadi ini penting ya buat kita ya, sehingga mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan juga tahlil yang ada kaitannya dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita baca 100 kali, Masya Allah, khasiatnya luar biasa. Ya, kita mendapatkan kurang lebih kalau tidak salah 100 atau 1000 kebaikan dari Allah. Dan dihapuskan dosa kita, keburukan kita 100 atau 1000 dosa-dosa atau keburukan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mendapatkan seperti memerdekakan kurang lebih 100 atau 1000 orang budak kita merdekakan. Itu kalau kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Cuma malasnya itu ya, Masya Allah. Khasiatnya banyak tapi malasnya luar biasa. Karena panjang bacaannya. Paling yang enak gampang, astagfirullah, 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 astagfirullah. Nah itu zikir yang kedua yang mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu. Apalagi yang berikutnya, tasbih. Subhanallah itu mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baca aja 100 kali tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 100 kali aja. Insya Allah 100 dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu luar biasa. Berikutnya apalagi? Zikir habis sholat. Ya, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Ditutup dengan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka dosa-dosanya akan dihapuskan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun sebanyak buih di lautan. Aku tidak salah itu ya, kurang lebih.
Tapi dosa kecil nih, dosa besar mesti kudu wajib harus taubatan nasuha ya. Nah, kemudian apa lagi? Zikir sebelum tidur tuh. Zikir sebelum tidur juga begitu. Apa bacaannya zikir sebelum tidur yang dapat menghapuskan dosa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Nah, gampang kan? Nah, insya Allah tuh diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ya. Apalagi yang berikutnya, solawat. Ya, apa kata baginda Rasulullah SAW? Barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka diampunkan 10 dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan coba, 1 kali kita berselawat kepada baginda Rasul, ya, dosa kita 10 kali diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau 10 dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita cuma berselawat 1 kali kepada baginda Rasulullah. Tetapi 10 dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kehebatan baginda Rasulullah SAW. Nabi Adam saja ketika dia minta ampun kepada Allah, bertawasul dengan Nabi Muhammad, maka diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, begitu juga orang Yahudi saja sebelum datangnya Rasul, sebelum lahir Rasul, dia bilang bertawasul kepada Nabi akan turun di akhir zaman karena di kitab Tauratnya dijelaskan, ya, maka dia dapat mengalahkan perang, ya, kaum Gotofan itu. Ya, dan juga misalkan orang yang buta di zaman Rasulullah bertawasul ya, ketika Rasul ada, ya, bertemu dengan Rasul, bertawasul dengan Nabi Muhammad SAW ketika Rasul masih hidup, maka disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan penglihatan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini keistimewaan, kehebatan ya yang kita bisa dapatkan dari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Baik ya, silakan ada yang mau bertanya. Bentar lagi jam 9. Baik, kalau nggak ada kita bacakan suratul Fatihah ya. Kita doakan buat kita semua yang hadir, diri kita, anggota keluarga kita ya, orang tua kita ya. Semoga diampunkan dosa kita semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dihindarkan kita semua dari wabah virus COVID-19 oleh Allah, dihindarkan kita semua dari musibah, dihindarkan kita dari penyakit yang berbahaya, dihindarkan kita dari kezoliman orang-orang yang berbuat zolim kepada kita, dan semoga yang punya hutang dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kesulitan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita semuanya diberikan nikmat iman, Islam, kesehatan agar kita dapat terus melaksanakan ibadah kepada Allah dan kita berjuang untuk meninggalkan kemaksiatan, dan semoga juga hajat dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik ya. Ini yang insya Allah bisa kita bahas pada malam hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan kita semakin bertambah ilmu kita, semakin semangat ibadah kita, dan semakin dapat kita meninggalkan perbuatan maksiat dan dosa yang biasa kita lakukan, dan semoga hajat-hajat dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita cukupkan sampai di sini ya. Jadi kata kunci kita pada malam hari ini adalah ya, kata kunci ya kita pada malam hari ini ya, kata kuncinya ya, zikir bagi hati seperti air bagi ikan. Zikir bagi hati seperti air bagi ikan. Syekh Ibnu Taimiyah. Zikir bagi hati seperti air bagi ikan. Sekali lagi ya, zikir bagi hati seperti air bagi ikan, Syekh Ibnu Taimiyah. Ya, baik ya. Demikian kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astaghfirullahalazim. Mohon maaf jika ada kesalahan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kifarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.